Sirah Nabi dari Muhammad Ismahiro Part 2 yang berjudul Istimewa Semenjak Belia. Dan buku ini masih edisi Twin Book, memiliki judul satu lagi yaitu Mandiri dan Bertanggung Jawab. Oke, kita mulai membaca. Jangan lupa sebelum membaca kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad kecil kini hidup dengan paman Abu Tholib yang sangat menyayanginya melebihi rasa sayang terhadap putranya sendiri. Paman Abu Tholib bukanlah orang yang banyak harta. Bersama sang paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana, belajar berbagi dengan saudara-saudara sepupunya, dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Tholib melaksanakan amanah untuk merawat Muhammad kecil dengan baik. 40 tahun lamanya, Paman Abu Tholib mendampingi dan menjaga Muhammad dengan segenap jiwa dan raganya. Muhammad kecil dididik sejak kecil untuk bekerja keras dan mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga Paman Abu Tholib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk Mekah. Mekah pernah diterpa kemarau yang sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta Paman Abu Tholib untuk berdoa. Beliau lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungilnya disandarkan ke Ka'bah, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan pun turun membasahi kota Mekah. Suatu hari, Paman Abu Tholib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dan Mekah. Paman Abu Tholib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun untuk mengajarinya berdagang. Muhammad kecil pun sebenarnya ingin ikut pergi untuk membantu pamannya. Di kota Busro, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairo yang menjamu Abu Tholib beserta rombongan. Pendeta Buhairo memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian menemui Abu Tholib dan mengajukan berbagai pertanyaan. "Apa hubungan anak itu denganmu?" tanya pendeta Buhairo. "Dia putraku," jawab Abu Tholib karena rasa cinta dan sayangnya kepada Muhammad kecil. "Dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup," kata pendeta Buhairo. "Dia keponakanku," kata Paman Abu Tholib kemudian. "Apa yang terjadi kepada ayahnya?" tanya pendeta Buhairo lagi. "Dia meninggal saat ibunya mengandungnya," jawab Paman Abu Tholib. "Engkau berkata benar sekarang. Bawalah anak ini pulang ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar," pendeta Buhairo menjelaskan. Dia mendekati Muhammad kecil dan menggenggam tangannya sambil berkata, "Inilah pemimpin alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam." Nah, di sini kalian perlu ketahui, selain pendeta Buhairo, banyak juga yang memang sudah mengetahui cerita kenabian ini. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang datang jauh dari Persia, masuk Islam karena tersebarnya berita secara turun-temurun tentang Rasulullah Muhammad SAW beserta sifat yang menyertainya dari Injil.
Para rahib atau pendeta dan orang-orang yang memahami Alkitab juga mengetahuinya. Dari mana engkau tahu? Paman Abu Tholib yang lain heran. Pendeta Buhairah menjawab, sungguh ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan bersujud merunduk. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami. Sikap Buhairah menunjukkan para ahli kitab termasuk Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah SAW beserta tanda-tandanya. Dari kitab-kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhairah, dia tahu bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus. Abu Tholib pun menuruti apa yang dikatakan pendeta Buhairah dan membawa Muhammad kecil pulang. Nah, di sini kalian perlu ketahui, Abu Hurairah meriwayatkan suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang nabi melainkan Dia pernah menggembala domba. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Benar, dulu aku menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot, jawab Rasulullah. Hari-hari selanjutnya dilewati Muhammad dengan bekerja keras membantu keluarga pamannya. Dia menjadi penggembala domba dan mendapatkan upah. Oke, selesai cerita dari istimewa semenjak belia. Coba kita lanjut membaca judul yang kedua, mandiri dan bertanggung jawab. Abid, ke pasar yuk. Kak Hakim harus beli perlengkapan untuk market day besok di sekolah, ajak Kak Hakim. Tapi Bunda minta tolong Abid untuk temani Syafa dulu Kak, kata Abid. Nah, di sini bukunya istimewanya nih ada kayak game ya. Jadi di sini anak-anak distimulasi untuk mengikuti permainan di sini. Tenang Kak, kita tunggu Bunda selesai masak. Nanti Abid minta izin ke Bunda untuk temani Kak Hakim. Syafa nanti sama Bunda, ujar Abid lagi. Setuju, Kak Hakim tersenyum senang. Di pasar, para pedagang ramai menjajakan barang. Abid tertegun melihat beberapa orang anak seusianya yang bekerja sebagai penyemir sepatu dan penjajah makanan ringan. Mereka mengenakan baju sederhana dan sendal yang sudah hampir putus. Kak, Abid juga mau belanja snack untuk dijual ke teman-teman biar tabungan Abid cepet banyak. Abid mau beli baju dan sandal untuk mereka. Abid berkata pelan kepada Kak Hakim sambil melihat anak-anak yang sedang bekerja. Keren deh Abid, kata Bu Guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu kecil juga cari uang sendiri untuk bantu paman dan saudara-saudaranya. Kak Hakim kemudian bercerita tentang masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan pulang. Nah, di sini ada catatan untuk ayah dan bunda. Bisa dibaca nanti kalau bukunya sudah sampai di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.